cuma makan bakso. Kenapa lu nggak mens? Mau disodokan kamu semua? Bisa masuk ke situ, nggak ada yang buka pun kayak nggak bakal dibolehin gitu. Biadab, Bimo anjing. Anak Ari, Rianti bengkar kronologi perselingkuhan Bimo Aryo hingga ajak tidur wanita lain. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kasus selebgram Ari Rianti alias Siti Septi Arianti yang diselingkuhi sang suami, Bimo Aryo Tejo, masih terus berlanjut. Sebelumnya, beredar video CCTV yang menampilkan detik-detik pelakor Maela Asila yang masuk ke rumah Ari dan Bimo dengan santainya untuk berzinah dengan Bimo selama 3 hari. Saat itu diketahui Ari sedang melakukan umroh dan di rumah hanya ada ketiga anak-anaknya dengan Bimo. Banyak warganet yang menanyakan keberadaan anak-anak Arye pada waktu perselingkuhan itu terjadi, hingga akhirnya putra sulung mereka pun angkat bicara dan menceritakan bagaimana kronologinya kejadian itu di sebuah video klarifikasi yang diunggah di media sosial. Video anak pertama Ari yang sedang membuat klarifikasi dari banyaknya pertanyaan netizen yang menanyakan keberadaannya sewaktu sang ayah dan Maela berselingkuh di kamar itu viral di media sosial. Terlihat di video jika putra sulung Ari ini sangat kecewa dengan sang ayah Bimo Aryo Tejo hingga menyebut dengan nama depannya saja tanpa sebutan ayah atau bapak. Awalnya, dia mengungkapkan jika rekaman video CCTV yang sebelumnya diunggah sebenarnya memiliki durasi yang cukup panjang. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen di media sosial. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Assalamualaikum, jadi aku mau buat klarifikasi karena banyak yang nanya, anaknya emang kemana, kok bisa dia masuk gitu aja. Jadi aku jelasin singkat aja, itu sebenarnya CCTV-nya lumayan panjang. Jadi si Bimo nih habis jemput tuh cewek, ditaruh di depan rumah dulu biar nggak ketahuan. Si Bimo nih langsung masuk ke dalam buat ngecek kondisi. Aku sama adik aku yang pertama, Andra lagi di kamar, sama Anan juga, adik aku yang kedua. Nah karena udah aman, dia langsung WA tuh cewek kayaknya udah aman gitu, makanya dia langsung masuk aja gitu, nyelonong. Terus dia masuk terus ke kamar orang tua aku. Terus dikunci biar nggak ada yang bisa masuk ke situ, nggak ada yang buka pun kayak nggak bakal dibolehin gitu. Kalau disamain sama bukti chat yang aku lihat, jadi tuh cewek tuh kalau udah masuk kamar ya di kamar terus, nggak bakal keluar. Jadi kalau misalnya mau makan, mau minum, diambilin tuh sama Bimo yang keluar ngambil makan sama minum, diambilin tuh, dibawa ke kamar makan, terus dibawa lagi, Bimo lagi yang keluar naroin semuanya. Terus kalau misalnya tuh cewek mau dianterin pulang, si Bimo ngecek kondisi lagi sampai anaknya sendiri diusir, aku diusir karena maksudnya jadi aku diusir kayak pagi-pagi tiba-tiba aku disuruh basket di rumah nenek aku, kayak gini, basket gitu. Tapi aku disuruh basket sendiri, terus yang aku bingungin ada aku yang kedua, Anan disuruh ikut juga. Kenapa nggak di situ aja biarin, kayak maksa banget. Taunya tuh cewek mau dianterin pulang, jir lah. Definisi lo ngerusak rumah tangga lo dan kepercayaan anak lo cuman gara-gara selangkangan. Iya, lo tahu kan kasusnya Kak Ari? Gue pas tahu ternyata anaknya duluan yang tahu masalah perselingkuhan ini. Gila, gue sakit hati banget. Selingkuhnya di rumah sendiri, berbuatnya di ranjang dia tidur sama istrinya, sampai nginep 3 kali pas istrinya lagi umroh. Ini kasus yang sama yang dialami sama temen nyokap gue. Temen nyokap gue pas lagi kaya-kayanya dia selingkuh, dia tidur di rumah dia sendiri bareng istrinya. Dan lo tahu dulu dia hebat banget, sekarang jatuhnya parah sampai dia nggak punya tempat tinggal, harus numpang kanan kiri. Akan susah, hidup susah, semua dibuat jatuh sama Tuhan. Istrinya ikut ngerasain susah, padahal tuh laki yang selingkuh, tapi istrinya mesti ikut-ikutan. Makanya udah bener apa yang dilakuin sama Kak Ari, langsung cerai, nggak usah rujuk-rujuk. Karena apa, ntar sial-sialnya ngikut ke dalam keluarga lu. Kalau udah cerai kan sialnya kan ke lakinya tuh sama selingkuhannya. Lagian gue bingungnya sama selingkuhannya sama tuh cewek. Secakap apapun lo, sebagus apapun baju lo, semahal apapun tas lo, kalau lu hidup ngerusak rumah tangga orang, jadi selingkuhan orang, nyakitin hati cewek lain, lu mah lebih menjijikan dibanding orang makan tai, tau gak? Dan gak ada yang ngiri dengan kehidupan lo.
menjijikan soalnya. Gue habis lihat kasus perselingkuhan gitu ya. Ini buat gundik-gundik di luar sana, please lah, lu tuh udah mureh gitu ya. Jangan bodoh-bodoh banget lah. Kok bisa percaya kata-kata selingkuhan lu? Dimana dia aja sudah berani berdusta tuh terhadap janjinya di depan Tuhan, apalagi sama lu. Ini loh say, gue lagi ngikutin kasus yang ini gitu kan ya. Di spill tuh sama istri sah semua perselingkuhan mereka. Lu harus baca sih. Aku tahu hubungan ini mustahil, tapi aku berharap banyak sama hubungan ini. Terus dijawab sama cowoknya, nanti dijabah, love you. Kayak, apa yang mau dijabah? Lo tuh gundik, say. Nih ditambah lagi minta doa gitu kan ya. Minta doa sama istri sah bang gitu. Ini siapa? Ini orang luar bang. Buat yang belum tahu dari awal gitu ya. Jadi si gundik ini tuh udah tahu kalau misalnya ya laki ini udah punya istri gitu loh. Jadi emang dasarnya pada kagak tahu diri aja. Nah ini menurut gue part yang lucu juga gitu kan. Si gundik ini kayaknya ketakutan deh kalau misalnya ketahuan sama istri sah kan gitu. Terus habis itu dia bilang kayak gini, aku akan bersikap kayak biasa, semoga kamu bisa pegang kata-kata kamu. Kayak nggak mungkin mbak, nggak mungkin dia bisa pegang kata-kata dia. Sama istri sah negara aja dia kagak bisa gitu kata-katanya dipegang. Terus juga kalimatnya yang ini kayak dia bilang kalau misalnya sholat bersama itu kalau misalnya bukan suami istri itu haram gitu kan ya. Tapi dia lupa kalau misalnya suami orang ditidurin itu juga haram. Jadi ini kan kasus katanya udah dari Agustus 2024 gitu. Terus habis itu dia pergi ke rumah si istrinya gitu, datang ke rumah dan ketahuan sama CCTV juga. Terus anak mereka yang pertama ngasih tahu kalau misalnya itu gundik nginep 3 hari di rumah mereka. Di dalam rumah itu ngapain gitu ya, mereka ya happy-happy, terus habis itu bikin video bersama lah, terus habis itu ketahuan semuanya sama istri sah dan akhirnya di spill. Ya udah netizen, gimana nih menurut kalian? Lucu banget ya emang gundik-gundik zaman sekarang gitu kan, kayak lu tahu halal haram yang mana tapi tetap aja lu lakuin. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Segitu aja dari gue, peace, love, and gaul. Gak kebayang sih gimana rasanya jadi anak pertamanya. Sosok ayah yang seharusnya menjadi pelindung keluarga malah tega banget ngehianatin dan nyakitin istri, terutama anak-anaknya, terutama anaknya yang pertama. Gak kebayang gimana perasaan dia saat ngegap chat ayah bersama selingkuhannya itu. Pasti sakit banget sih. Dan aku yakin Anka itu pasti trauma banget ya. Karena dia bikin video klarifikasi sampai menyebut ayahnya dengan sebutan namanya. Itu pasti dia udah saking terluka banget dengan tingkah laku ayahnya. Semoga suatu saat anaknya ini tidak seperti ayahnya. Dan semoga dengan kejadian ini anaknya bisa menjadi pelindung bagi ibunya, bagi Kak Ari. Semoga Anka bisa menggantikan sosok ayahnya untuk melindungi ibu dan juga adik-adiknya. Yang sabar ya Anka, Kak Ari, semoga kalian mendapatkan hikmah di balik kejadian ini. Dan untuk Mas Bimo, brengsek, tau gak sih?